You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Kristus Yesus diutus Bapa sebagai pengenapan karya penyelamatan Allah, agar kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita beroleh pengampunan kekal. Kristus datang dari surga. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Shalom seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan umat percaya Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah dengan masuk dalam doa teduh. Saya mengundang sidang jemaat dimanapun berada untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur kalau kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena pemeliharaanmu yang begitu sempurna atas seluruh kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, di mana kami hari ini Tuhan boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ajar kami selalu ya Bapa, dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami boleh tetap taat dan setia kepadamu. Dan biarlah hari ini kami mengundang Engkau hadir di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dimulai dengan pengakuan. Pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Karena Yesus, ya hanya karena Yesus kita beroleh anugerah keselamatan. Marilah kita bersyukur dengan memuji nama Yesus, karena hanya Yesus yang layak menerima puji dan sembah kita dengan menaikkan pujian. Terpujilah nama Yesus. Bersujud, sembahkan mahkota
bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bersama umat di surga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengampunan dosa dan doa syafaat akan dipimpin oleh Guru Injil Febri Mawuntu. Jemaat sekalian, mari kita berdiam diri di hadapan Allah. Kita mengaku dosa kepada Allah. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku semua dosa-dosa kami. Sepanjang minggu ini kami mungkin sudah mengecewakan hati-Mu, berdosa di hadapan-Mu. Tapi kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk masuk ke hadirat-Mu, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di momen yang khusus ini, yaitu di momen kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengampunan-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah sungguh kami terus menikmati anugerah-Mu itu dan menghargainya sepanjang kehidupan kami. Bapa kami di surga, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan beberapa pokok doa. Kami mau berdoa Bapa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di GKR Gedong. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami Tuhan, supaya dalam keadaan yang sulit ini di masa pandemi ini, kami boleh terus berandal padamu, bahkan semakin bergantung kepadamu dan beriman kepadamu. Biar di tengah segala kesulitan ini, bukti-Mu pun Tuhan sebagai Allah yang hidup yang menyertai kami semakin nyata Tuhan, yang membebaskan kami dari segala pergumulan kami Tuhan, yang memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan kami. Berdoa juga Bapa untuk setiap kegiatan pelayanan yang kami kerjakan di dalam jemaat-Mu Tuhan, di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk setiap penata layan yang melayani, untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap majelis, untuk setiap aktivis dan semua jemaat-Mu, supaya ketika kami dalam masa-masa online ini kami terus semangat dan membawa kemajuan kepada pelayanan-Mu Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami berikan, atau yang telah kami berikan. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan berguna Tuhan untuk pelayanan Tuhan di gereja kami Tuhan, untuk menunjang pelayanan-Mu di gereja kami. Kami serahkan semua doa-doa ini dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami. Dan biarlah juga sebentar nanti akan ada pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Musregi yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah melalui itu semua kami boleh disadarkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa kami, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya, amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan segala gereja di segala abad dan di segala tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita memberikan salam damai kepada setiap keluarga yang ada di samping kanan kiri kita. Salam damai, dan saya persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan litani dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 11. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari sekalian. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yesus akan datang kembali adalah hal yang pasti. Janjinya demikian juga selalu pasti. Dalam masa penantian kita akan kedatangannya, marilah kita tetap percaya, taat, dan terus setia sampai tiba hari Tuhan datang kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema I am with you always. Sebelumnya kita naikkan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya,
mau serahkan diri penuh di dalam Tuhan. Hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Ku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, They said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Selamat memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kita selalu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan setiap saat. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekali lagi berdoa, minta Roh Kudus Tuhan memimpin perenungan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh memperingati pada zaman ini dengan seisi rumah kami mau beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, agar kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tadi kita sudah membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Perikop tadi telah mengingatkan kita tentang peristiwa yang sangat spektakuler pernah terjadi dalam peradaban dan sejarah umat manusia. Dan yang luar biasanya, saudara, peristiwa seperti itu pasti akan terulang nanti dalam kehidupan manusia di zaman ini. Meskipun kita harus memahaminya dalam konteks kedatangan Kristus yang tidak diketahui kapan dan waktunya itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Dia yang naik ke surga pasti akan datang ke dunia untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, paduan suara gereja seringkali dipahami dengan sifat formal yang kaku dan tergantung dengan partitur lagu yang detail. Sehingga konotasi paduan suara merupakan hal yang susah bagi sebagian orang untuk dilakukan. Bagi sebagian orang tidak menyenangkan atau membosankan dan terkesan kaku. Kondisi itu berbeda dengan gambaran paduan suara yang ada di film Sister Act tahun 90-an, saudara pasti ingat. Dalam salah satu adegannya, paduan suara yang terdiri dari para suster Katolik dan beberapa orang muda yang menyanyikan paduan suara dengan cara yang berbeda. Paduan suara bisa berubah menjadi konsep yang cair, mudah dicerna, dan menyenangkan. Dampaknya, gereja yang jarang peminatnya dalam cerita tersebut, khususnya bagi para pemuda-pemudi, akhirnya menarik mereka untuk datang. Hal ini menjadikan komunitas mereka solid, hidup, bisa diterima, dan tidak membosankan. Sudut pandang dan pemahaman yang berbeda inilah yang membuat saya tertarik untuk kita analogikan dalam hidup kesaksian iman Kristen kita. Bagaimanakah membuktikan dan mewujudkan pemberitaan kabar baik itu bisa sampai diterima oleh banyak orang. Saudara-saudara, kesaksian iman dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi dua bagian besar.
yaitu kesaksian yang bersifat keluar dan kesaksian yang bersifat ke dalam. Kesaksian bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola kristenisasi atau menjadikan orang yang belum percaya supaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kegiatan-kegiatan PI, KKR dengan mengumpulkan orang banyak di tempat umum, bagi-bagi traktat, penyiaran-penyiaran melalui media, dan lain-lain. Latar belakang pemikiran ini adalah karena orang di luar Kristen adalah belum mengenal Tuhan Yesus dan berdosa. Dan untuk itu harus diselamatkan. Hal ini berbeda tentunya dengan kesaksian yang bersifat ke dalam, yaitu hidup kesaksian iman berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas iman yang mempunyai dampak bagi kehidupan di sekitar. Sehingga kesaksian imannya tidak saja pada mempertobatkan orang lain, tetapi melalui pembelajaran firman Tuhan dengan baik. Maka tercipta teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang membuat orang lain tertarik untuk mau mengenal iman Kristen dan secara sadar sukarela mau percaya kepada Tuhan. Kedua pendekatan tersebut tentu sangat berbeda jika dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan nilai keharmonisan sosial yang ada. Sebagai gereja, saudara, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya Allah menghadirkan nilai-nilai kebenaran itu. Kita dipanggil karena menjadi sahabat Allah yang mencintai dan dicintai Allah. Kita telah merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan kasih-Nya, dan panggilan bersaksi merupakan wujud kita mencintai Allah dalam kehidupan ini. Kita dapat melihat kesaksian Lukas sebagai menulis di sini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dinyatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, saudara, hendaknya kita menjadi saksi Yesus melalui lingkungan kita yang paling dekat, paling kecil, dan semakin berdampak ke tempat-tempat lain sampai kepada yang lebih luas. Tidak disebutkan bentuk dan cara bersaksinya memang, tetapi jika atas pimpinan Roh Kudus, tentu bentuk dan cara bersaksi yang dikehendaki oleh Allah adalah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Contoh, saudara, bila saudara dan saya menjadi pengurus atau panitia di gereja, bukanlah beban tapi menyenangkan. Bukan menjadi beban tapi menyenangkan. Bila saudara dan saya menjadi guru sekolah minggu atau penata layan, menjadi hal yang mensukacitakan. Ikut kerja bakti di lingkungan tempat tinggal terlibat, kita juga menyenangkan. Kita menjadi organisasi RT RW dan musyawarah lingkungan, menjadi hal yang menyenangkan juga, saudara. Bahkan menjadi pejabat dan pemimpin dalam lembaga pemerintahan merupakan sesuatu yang memberikan semangat untuk menjadi teladan yang baik. Di mana saja dan jadi apapun kita di dunia ini harus memiliki beban tanggung jawab. Kita harus membawa kebenaran Tuhan. Karena orang Kristen harus menyadari bahwa Tuhan akan selalu memampukan kita dan bersama dengan kita di mana dan sampai kapanpun. Saudara, inilah sebagian gambaran suasana hati yang terjadi ketika para murid dan orang banyak hadir menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mereka yang sudah dibekali pengenalan firman dengan kemantapan hati, siap untuk bersaksi, tentunya dengan pertolongan Roh Tuhan, maka mereka bersemangat untuk siap-siap menghidupi kekristenan mereka dengan lebih sungguh. Saudara, kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11 di dalam 3 ayat yang pertama. Di bagian awal kitab ini Lukas mencatat tentang pengutusan yang sangat agung, yaitu pengutusan oleh Yesus Kristus bagi para murid. Bagian ini dimulai dengan percakapan para murid dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bangkit mengalahkan maut sekarang melanjutkan relasi kasih-Nya dengan para murid-Nya. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-murid-Nya sampai pada kesudahannya. Kasih ini tidak bisa dihentikan oleh maut. Kristus tidak terhalangi untuk mengasihi para murid karena Dia mati. Dia juga tidak
terhalangi untuk mengasihi para murid di dalam tubuhnya yang dibangkitkan. Dia tidak mengasihi para muridnya sebagai roh yang melayang-layang tanpa wujud fisik, tetapi dia mengasihi murid-muridnya setelah dia bangkit, sama seperti dia mengasihi murid-muridnya sebelum dia mati. Dia mengasihinya di dalam tubuhnya yang hidup, dia menyatakan relasinya dengan manusia hidup, dengan keadaannya yang hidup. Tuhan memberikan kemenangan yang sangat dahsyat atas maut melalui kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 4-5, setelah bangkit, Yesus menyatakan dirinya kepada para murid. Bukan saja dia membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup, tetapi dia juga melanjutkan persekutuan yang penuh kasih dengan mereka dan menyatakan janji penyertaannya yang tidak akan pernah gagal. Dia bersekutu dengan mereka, makan dengan mereka, dan mengingatkan kepada mereka akan karya Allah yang telah dia genapi dan harus murid-murid lanjutkan. Karya yang sangat berat untuk dijalankan dengan kekuatan manusia, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka pada saat itu untuk menunggu hingga Sang Penghibur, yaitu Roh kebenaran tiba pada mereka untuk menyertai dan memimpin mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Apakah roh kebenaran? Yaitu Roh Kudus baru datang menyertai para murid saat itu, saudara. Apakah sebelumnya Roh Kudus tidak berkarya melalui para murid-murid? Roh Kudus sebenarnya telah bekerja dan tetap bekerja sejak pertama dunia dijadikan hingga nanti saat dunia dipulihkan oleh Allah. Tetapi pada bagian ini, Yesus Kristus memberitakan karya Roh Kudus, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, dan memanggil orang-orang di seluruh dunia untuk datang kepada Yesus. Saudara, dengan pencerahan Roh Kudus, Lukas melanjutkan di dalam ayat 6-8 di dalam tulisannya ini. Menyadari betapa besarnya kuasa yang dipercayakan Tuhan, murid-murid bertanya, kapan Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel? Ini adalah pertanyaan yang penuh pengharapan, saudara. Yesus sudah menang atas maut, tentu kuasa besarnya ini sanggup untuk memulihkan kembali kerajaan Israel. Tetapi para murid tidak sadar bahwa kuasa yang Yesus akan berikan kepada mereka membuat mereka lah yang akan memulihkan kerajaan itu. Meskipun mereka tidak perlu tahu kapan waktunya pemulihan itu menjadi sempurna. Tuhan Yesus telah berjanji memberikan kuasa kepada para murid karena para murid akan pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Para murid akan memperkenalkan Sang Raja di atas segala raja ke seluruh daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaannya bukan hanya wilayah Israel yang dikenal pada abad pertama. Daerah kekuasaannya yaitu kerajaan Israel yang sejati, mencakup wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Inilah yang mau diberitakan oleh Lukas di dalam kitab ini, khususnya perikop ini. Kisah yang diawali dengan pengutusan para murid sebelum Yesus naik, hingga tersebarnya berita Injil Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke pusat kota Roma di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16-31. Inilah catatan sejarah yang begitu menakjubkan tentang karya Allah, saudara. Menyatakan anaknya, yaitu Kristus, dengan berbagai-bagai perbuatan ajaib dan segala kuasa pemberitaan firman. Roh Kudus menggerakkan, menguatkan, mendorong para murid, dan memberikan kuasa yang melampaui dunia ini di dalam setiap pelayanan mereka. Di dalam perikop, akhir perikop ayat 9-11, Lukas mencatat setelah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, Yesus Kristus terangkat ke surga. Dia diangkat ke tempat yang maha tinggi, jauh melampaui segala kuasa yang ada di langit dan di bumi. Dia telah dijanjikan tempat di sebelah kanan Allah, jauh melampaui tempat siapapun di seluruh ciptaan ini. Mazmur 110 ayat 1 melukiskan. Dan Kristus naik dengan disaksikan oleh para murid. Merekalah yang pertama-tama harus membawa berita itu. Mereka terlebih dulu, setelah itu dilanjutkan oleh orang-orang lain yang mendengar kesaksian mereka. Termasuk kita
yang juga telah percaya kepada apa yang mereka beritakan di zaman ini. Baik kebangkitan Kristus maupun kenaikannya harus disaksikan oleh para murid. Para muridlah yang melihat kebenaran yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka melihat bahwa Kristus mengalahkan maut, Dia telah menang atas kematian. Lalu mereka juga harus melihat bahwa Kristus ditinggikan oleh Allah dengan diberikan tempat di sebelah kanannya. Namun demikian saudara, ketika Tuhan Yesus semakin terangkat tinggi dan awan mulai menutupinya, para murid menunggu-nunggu awan itu lenyap karena mereka terus ingin melihat Kristus. Kemudian Lukas mencatat, 2 orang malaikat melarang mereka karena satu-satunya cara mereka akan melihat Kristus lagi hanyalah ketika Dia kembali kedua kalinya nanti. Awan itu tidak akan hilang dan Kristus tidak akan terlihat lagi saat itu. Baik para murid pada waktu itu maupun kita semua pada waktu sekarang belum diperbolehkan untuk memandang Kristus di dalam kemuliaannya di sebelah kanan Allah Bapa. Kita saat ini hanya diizinkan untuk menantikan dengan rindu, dengan sungguh saatnya Kristus datang kembali dan menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali itu. Saudara-saudara, dalam kerangka berpikir Lukas inilah, kita sebenarnya sedang diajak untuk menyelami suatu pemahaman yang dalam. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia di bumi. Amin, saudara. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Penghibur untuk bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita orang percaya untuk melanjutkan hidup dan bersaksi bagi dunia. Firman Tuhan dalam perikop ini mau mengkonfirmasi kepada kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita saat ini sampai kesudahan zaman. Bahkan selama-lamanya. I'm with you always. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini pesan apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di zaman ini? Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, saudara-saudara. Yang pertama, janji Tuhan terbukti nyata dan berkuasa. Janji Tuhan terbukti nyata dan berkuasa. Saudara, Yesus masih ada di dunia selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Beberapa penampakan kepada para murid dan orang banyak dilakukan oleh Kristus setelah peristiwa kebangkitan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Ia betul-betul bangkit dari antara orang mati dan betul-betul hidup mau dinyatakan pada saat itu. Ayat yang ketiga, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, Alkitab membuktikan kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh bersifat historis dan bukan sekedar merupakan perumpamaan, ilustrasi, dan sebagainya. Lukas menceritakan kenaikan Kristus ke surga baik dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Para Rasul. Karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga ada dalam Alkitab suci kita, firman Tuhan. Maka tidak percaya kepada kenaikan Kristus ke surga adalah sama dengan tidak percaya kepada kitab suci, kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, Gereja Roma Katolik percaya bahwa Maria juga naik ke surga dengan tubuh jasmaninya. Tetapi karena hal ini tidak ada dasar kitab sucinya, maka tentu saja kita tidak bisa mempercayainya. Agama lain juga ada yang percaya bahwa tokoh mereka naik ke surga. Tetapi juga tidak ada dalam kitab suci kita, dan karena itu juga tidak kita terima, tidak kita percayai. Tetapi saudara, kenaikan Kristus ke surga ada dalam kitab suci. Dan itu harus kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kenaikan Kristus ke surga adalah suatu kenaikan yang bersifat jasmani, saudara. Kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangan Kristus
kedua kalinya, semuanya bersifat jasmani. Maka dari itu saudara, tubuhnya betul-betul naik ke surga. Dan karena tubuhnya memang tidak maha ada, maka sekarang ia tidak lagi hadir secara jasmani di dunia ini bersama dengan kita. Seperti dalam kitab Matius, Injil Matius 26 ayat 11, Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Tentu dalam hal ini Yesus mengucapkan dalam arti jasmani, dan ini secara jelas menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersama kita secara jasmani. Saat ini saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga bersama Allah Bapa? Ini akan menjadi hal yang penting untuk kita renungkan sepanjang hidup kita. Saudara, pelajaran yang kedua, ada perintah untuk tekun berdoa dan setia bersaksi bagi dunia. Saudara, melalui tulisan di Alkitab, kita mengetahui selama 40 hari pasca kebangkitan, ada perbedaan yang besar dalam hidup Yesus dibandingkan sebelum ia mati. Yaitu tidak adanya pencobaan, serangan, penganiayaan, dan sebagainya terhadap dirinya dari tokoh-tokoh Yahudi maupun pemerintah Romawi. Ketika saudara dan saya mengikuti dan melayani Kristus di zaman ini, memang masih ada banyak serangan terhadap diri kita sebagai gerejanya. Ada kesusahan hidup, ada pergumulan, ada kesakitan, ada kebangkrutan, ada penderitaan, dan lain-lain. Tetapi dengan melihat pada kehidupan Kristus di bumi selama 40 hari, antara kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, kita boleh percaya bahwa ada suatu saat, kelak nanti, kita pun akan bebas dari semua serangan itu. Tetapi sementara semua serangan itu masih ada, bertekunlah selalu, berdoalah dalam mengikut dan melayani Kristus. Perintah inilah saudara yang akhirnya dilakukan para murid setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mereka sehati bertekun di dalam doa untuk memohon Roh Kudus menyertai mereka di dalam menjalani kehidupan yang mampu bersaksi bagi dunia. Apa dampak yang mereka dapatkan dan alami saudara? Kisah Para Rasul melanjutkan ceritanya tentang pelayanan dan pengajaran yang Kristus mulai di bumi. Kemudian dilanjutkan oleh para murid yang militan itu. Mereka tetap mengerjakan dan mengajar kepada banyak orang pada konteks saat itu, kepada banyak golongan manusia, dan bahkan sampai kepada umat Tuhan di zaman ini, saudara dan saya. Saudara, Kisah Rasul menceritakan penyebaran Injil, penyebaran firman Tuhan, dan pertumbuhan gereja yang sungguh luar biasa. Saudara, bagian kita saat ini tidak berubah. Kita harus tetap tekun berdoa di dalam segala hal. Kita harus setia bersaksi sampai kapanpun selama kita hidup. Tentunya hal ini tetap dalam pemahaman yang dimulai dengan hidup harus menjadi berkat di tengah keluarga, komunitas kerja, di pelayanan, sampai di masyarakat. Bersaksi itu mulailah dari tindakan yang paling sederhana, saudara. Kehadiran kita bisa membuat damai sejahtera bagi orang lain, perkataan kita bisa menjadi kesejukan bagi orang lain, tindakan kita, keputusan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita dapatkan dari pesan firman Tuhan ini? Orang Kristen harus memiliki pengharapan yang pasti. Orang Kristen harus memiliki pengharapan yang pasti. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Yohanes 17 ayat 4-5 mengatakan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Saudara, Bapa yang mengutus Yesus untuk turun ke dunia dan membereskan dosa manusia, pastinya tidak akan mau menerima Yesus kembali ke surga kalau misi Yesus itu belum selesai. Bapa menerima Yesus kembali di surga, menunjukkan bahwa misi penebusan dosa manusia itu memang sudah selesai. Jadi sama seperti kebangkitannya,
maka kenaikan Yesus ke surga juga merupakan fakta yang menjamin keselamatan orang percaya. Inilah pengharapan pasti bagi orang-orang percaya, saudara dan saya di zaman ini. Teladan nyata ini menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Injil Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji Tuhan, saudara. Janji firman Tuhan yang indah. Jadi saudara, sama seperti kebangkitannya, kenaikan Yesus ke surga itu juga merupakan pola yang akan diikuti oleh semua orang yang percaya kepadanya sampai detik ini. Saudara, jangan kita sebagai orang Kristen yang hanya merenungkan surga, tetapi tidak melakukan apa-apa selama kita hidup di dunia. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dalam Kisah Para Rasul 1 mengatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, pada saat itu bisa dibayangkan murid-murid yang terus memandang langit ditegur oleh malaikat. Kata-kata "hai orang-orang Galilea" ini dimaksudkan untuk mengingatkan mereka bahwa belum waktunya mereka masuk surga. Mereka masih orang Galilea, penduduk dunia, masih orang yang hidup di dunia dan harus mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Saat ini saudara-saudaraku, marilah kita dengan setia mengerjakan keselamatan kita juga. Dengan hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Selalu mencari perkenanan hati Tuhan. Agar hidup kita bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid sudah memulai pekerjaan besar yang Tuhan akan lakukan hingga saat kedatangannya kembali nanti. Mereka hidup sebagai orang Kristen sejati, rindu selalu kepada firman, melayani, berkhotbah, memberitakan Injil dengan kuasa dari Roh Kudus sebagai awal dari panggilan Tuhan bagi gerejanya. Pekerjaan ini harus diteruskan oleh orang-orang Kristen sepanjang masa, saudara. Baik mereka dahulu maupun kita sekarang harus mempunyai pekerjaan yang sama, kuasa yang sama, punya gairah yang sama, kerelaan hati yang sama, penyangkalan diri yang sama, kerendahan hati yang sama, kebergantungan yang sama kepada Tuhan yang sama, dan ketekunan yang sama seperti para murid-murid yang sudah mereka lakukan. Jangan menjadi orang Kristen yang terlalu santai, saudara, dengan tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan dan gerejanya. Mengapa kita lupa betapa besar kuasa Roh Kudus memakai para murid di dalam zaman Kisah Para Rasul ini? Kita tahu mereka begitu bersemangat setelah menerima Roh Kudus. Mengapa kita tidak rindu menjadi sama giatnya, sama tekunnya, sama bergantungnya, dan sama kuasanya dengan mereka? Bukankah pekerjaan mereka harus diteruskan hingga saat ini juga? Mengapa kita terlalu tenang dan santai, saudara? Kiranya semakin kita merenungkan kitab Kisah Para Rasul ini, semangat yang sama dengan para rasul boleh terwariskan kepada kita juga. Karena kita mengingat, sungguh Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di zaman ini, saudara. Ya, sampai di zaman ini. Saudara-saudara, anak kami Rain, saudara pasti tahu, saat ini berusia hampir 3 tahun. Semakin bertumbuh besar, puji Tuhan. Anak ini semakin mengerti arti dari sebuah kebutuhan kebersamaan dengan orang tuanya.
Dia sering meminta secara langsung untuk ditemani dan menanyakan pada beberapa kali kesempatan, apakah kami sayang kepada dia? Tentunya sebagai orang tua yang normal, saya dan istri pasti langsung merespons. Kami berkali-kali juga mengatakan kepada dia, kalau kami dengan kekuatan Tuhan sangat mengasihi dia dan pasti selalu mau bersama-sama dengan dia setiap saat. Suatu ketika, saudara, anak kami Ren sedang tidak menurut apa yang kami larang untuk dia perbuat. Kami selalu mencoba berbicara kepada dia dan menjelaskan alasan kami untuk melarangnya. Tentunya dengan cara yang sesuai bagi seusia Ren. Kami jelaskan kalau kami tidak setuju dengan perbuatannya itu. Kami tidak pernah mendukung sifatnya yang buruk bila seperti itu. Meskipun dia tetap memaksa kami agar memaklumkannya. Namun tetap kami bersikap untuk mengoreksinya dan memberikan dampak dari perbuatannya itu. Kadang-kadang kami mengatakan kepada dia, kalau kamu masih seperti ini, saya tidak mau lagi temani kamu. Saya tidak mau lagi main sama kamu. Berubahlah. Saudara-saudara, kadang kita orang Kristen meminta bahkan memerintahkan Tuhan agar turun dan selalu mau bersama dengan hidup kita. Agar mau memberkati kita, melindungi kita, dan menolong kita. Tetapi kita sering lupa, saudara, kita yang hidupnya seperti apa sebenarnya? Apakah Tuhan mau beserta dengan kita yang masih senang berbuat dosa? Apakah Tuhan mau bersama dengan kita yang malas beribadah dan berdoa? Apakah Tuhan mau bersama dengan kita yang masih suka berdusta, menipu, berjudi, berkata-kata kotor, selingkuh, mencuri, dan menyakiti hati orang lain? Apakah Tuhan mau bersama dengan kita sebagai orang yang pendendam, bahkan melayani, tidak bertanggung jawab selama ini? Seakan-akan saudara kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan maklumkanlah segala perbuatan saya. Saudaraku, ingat, Allah kita itu maha suci adanya. Dia tidak akan pernah berkompromi dan menyetujui segala perbuatan salah dan dosa kita. Saudara-saudara, kiranya melalui peringatan kenaikan Kristus ke surga, bisa menambah kesadaran kita untuk mau mengevaluasi dan mengoreksi kehidupan kita saat ini. Tuhan pasti akan bersama kita selalu. Amin. Namun ada bagian yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Mempercayai janjinya, bertekun dan bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus hidup dan mengasihi mereka. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Alkitab mengatakan saudara memang pasti akan masuk surga bersama dengan Tuhan. Surga itu digambarkan oleh firman Tuhan memang indah, menyenangkan. Tetapi bagaimanapun juga, jangan hanya merenung tentang surga, saudara. Karena saudara dan saya punya tugas selama saudara belum masuk surga, yaitu memberitakan Injil. Tentunya melalui kesaksian hidup saudara dan saya yang baik itu. Maukah saudara melakukan tugas ini dengan setia? Maukah saudara selalu rindu mengenal Tuhan yang maha baik itu? Selalu rindu hadirat Tuhan. Maukah saudara bertekad mau membuat Tuhan tersenyum melalui sikap dan perbuatan saudara selama masih hidup di dunia? Maka akhirnya saudara, kita akan selalu mengalami dan merasakan janji Allah. Tuhan pasti selalu bersama dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sudah ada di sorga, yang sedang menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya, yang terus menguatkan kehidupan kami orang-orang percaya di zaman ini melalui Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami agar kami boleh menjadi orang Kristen yang tidak terlalu santai dan tidak berbuat apa-apa bagi gereja Tuhan, bagi dunia ini. Tuhan, kobarkan semangat kami untuk menjadi orang Kristen yang setia, orang Kristen yang mau bertumbuh dewasa kerohanian, dan
Orang Kristen yang selalu mau berusaha menyenangkan hati Tuhan. Suara manusia sudah berhenti, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di hati kami terus menggelisahkan kami, menguatkan kami, agar kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih untuk seluruh penata layan, khususnya juga bagi tim acara PHRG yang sudah berjerih lelah di dalam mempersiapkan acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membalas cinta kasih saudara-saudara yang melayani. Mari kita bersama-sama memperhatikan beberapa warta yang ada di layar. Saudara-saudara, seperti biasa, gereja memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui transfer rekening gereja yang tertera di layar. Doa 10 hari setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus, seluruh jemaat kita akan mengikuti doa 10 hari yang diadakan di beberapa hari ke depan. Ya, saudara-saudara bisa melihat jadwal-jadwal yang tertera di layar. Saudara bisa mengikutinya melalui channel YouTube di channel GKR Jemaat Gedong. Mari kita dengan setia sama-sama dengan anggota keluarga kita mengikuti doa 10 hari. Ibadah penghiburan almarhumah Guru Injil Mary Damitulai akan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, dan Minggu 13, 14, dan 16 Mei pada pukul 19 malam. Ibadah penghiburan ini akan dilakukan melalui channel YouTube. Saudara-saudara bisa bergabung dan juga kita sama-sama bisa mendoakan, menguatkan keluarga besar Pendeta Tulai, Cynthia, dan Webster. Mari kita bersama-sama mengikutinya untuk acara ini. Komisi Pasutri GKR Gedong akan mengadakan persekutuan Pasutri secara online melalui Zoom pada Sabtu ini pada tanggal 15 Mei pada pukul 19.30 dengan tema Ketika Pernikahan Menjadi Sunyi dan Sepi. Mari kita bersama-sama para pasangan suami istri boleh mengikutinya, dikuatkan, diperlengkapi dalam hubungan kita bersama suami istri melalui persekutuan Pasutri online. Dengan pembicara pada kali ini hambanya Guru Injil Novita Budiono dari GKY Makassar. Pada hari Minggu, ibadah akan dilayani kebaktian yang pertama oleh Pendeta Boy Inggi Putra dan kebaktian kedua dalam bahasa Mandarin Pendeta Suryawan Edi dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Mari kita dengan setia bersama-sama anggota keluarga kita juga boleh beribadah setiap minggu. Baik jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang selalu melekat dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Tuhan sungguh memelihara kami dengan sempurna, mencukupkan kami, dan memberkati kami dalam segala hal kehidupan ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa akan segala persembahan kami, biarlah Tuhan kuduskan, sucikan menjadi alat kemuliaan bagi pekerjaan dan pelayanan gereja di tempat kami berada. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola keuangan ini, Tuhan berikan hikmat, sukacita di dalam menyalurkan saluran berkat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Ketiganya yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan dan hati dan pikiran kita, mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus, bersama saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini sudah selesai. Doa teduh, sampai bertemu di ibadah hari Minggu kita. Tuhan Yesus memberkati.